Kita kasih naik ada Khairi Mihran Ghazal. Khairi Misran Ghazal. Khairil Misran. Khairil Misran. Ya Bang Khairi, Anda seorang muslim ya? Iya. Baru pertama kali. Iya. Oke. Abang sudah nonton dari tadi atau baru saja datang? Barusan aja datang. Bang, kan saya sudah 3 kali nanya. Keempat kalinya sudah nih, Bang. Kayaknya ini salah alamat ini. Kayaknya saya baru pertama ini ngobrol dengan Anda ini. Udah banyak kali, Bang. Banyak video saya kok banyak kali. Sudah kita 3 kali. Oh, mungkin saya yang lupa ya. Oke. Nah, lupa. Jadi begini. Nah, makanya ingat-ingat, Bang. Ya, oke. Ya, tapi seingat saya nggak pernah. Baru kali ini. Oke. Aduh. Bang Khairi, Bang Khairi ya, Bang Khairi. Apakah Anda ini muslim yang mempelajari agama Islam atau muslim yang hanya ikut-ikutan saja beragama Islam? Pertama, Bang, saya mengikuti Islam itu karena dari keturunan saya dilahirkan dari Islam. Oh, berarti cuma ikut-ikutan saja ya? Yang pertama, Bang. Yang pertama kan pasti ada kedua, Bang. Oh, yang kedua? Nah, yang kedua, begitu saya dewasa mempelajari Islam. Saya belajar Islam, saya mempelajari Islam. Anda mempelajari agama Islam. Ya, setelah Anda mempelajari agama Islam, saya curiga kenapa Anda tidak meninggalkan agama itu? Saya tidak tinggalkan agama itu, Bang, karena agama benar itu agama Islam menurut saya. Mantap. Oke, baik, kita buktikan ya. Iya, Bang. Oke, kita buktikan. Saya siap-siap dulu teman-teman ya. Siapa tahu saya terjun dari Monas malam hari ini. Apakah ada seorang muslim yang bisa mematahkan argumen saya? Oke Bang, kalau seperti yang saya tulis Bang ya. Kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya terjun dari Monas Bang. Lompat saya dari Monas. Pegang omongan saya, oke? Rekam dan bagikan. Kalau ada orang Islam yang sungguh percaya Al-Quran, saya Edis TV terjun dari Monas. Oke, baik. Baik. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang sempurna dan menjelaskan lagi terperinci? Saya percaya Al-Quran itu kitab yang sempurna karena salah satu kitab yang ada di dunia ini, ya Bang Indonesia, cuma Al-Quran menjelaskan di dalam kitab itu sendiri. Oke, baik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati alaikum islamadin. Sesungguhnya hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukkan nikmatku untukmu dan aku rela Islam menjadi agamamu. Satu-satunya kitab di dalam dunia ini ya Bang, cuma Islam yang punya Alkitab menceritakan Alkitabnya sendiri. Ya Bang ya, makanya saya percaya Al-Quran itu bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Oke? Baik. Baik. Kalau begitu, ya. Kalau memang pernyataan Anda itu memang adalah benar, saya minta tolong sebutkan satu nabi. Kenapa putus-putus Bang? Oke, gimana Bang? Nah, sudah mulai putus-putus kan? Kalau sudah kepentok, ini kayak orang ditagih utang. Teman-teman pernah nagih utang nggak? Ya, ketika teman-teman nagih utang, ya, bro, gimana bro? Udah ada bro utangnya? Bro, putus-putus loh sinyal. Ini gimana ya? Putus-putus. Koneksi bro. Nah, koneksi. Berat. Oke, saya ulangi. Menurut kitab yang sempurna, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, saya minta satu nabi yang dibunuh oleh Wahyudi atau Bani Israel. Sebutkan satu nabi itu. Siapa nabi itu? Silakan. Sebutkan satu. Siapa nabi itu? Silakan. Tidak ada Bang, tidak ada. Baik. Tidak ada nabi yang dibunuh Bang dari Wahyudi. Tidak ada Bang. Oke, baik. Saya tampilkan ayatnya ya. Makanya saya sudah bilang teman-teman. Tidak ada orang Islam yang belajar agama Islam lalu tidak ada orang Islam yang mempelajari agama Islam tapi masih meyakininya kecuali orang-orang yang tidak berpikir. Saya tunjukkan. Surat Al-Baqarah. Ayatnya yang di mana nabi yang dibunuh Bang. Baik.
Surat Al-Baqarah ayat ke-62 ya. Sebentar. Ya. Kita akan tampilkan ya. Dia mengatakan tidak ada nabi yang dibunuh Bani Israel. Ini tanda bahwa dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-61 ya. Nih. Saya bacakan di sini. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah, yaitu Bani Israel ya. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Surat Al-Baqarah ayat ke-61. Nah, sekarang itu terjemahannya, Abang. Kita lihat apa makna ayat itu. Silakan. Bukan berarti mengatakan membunuh para nabi. Ya, silakan. Anda yang ini. Sekarang membunuh para nabi. Nabi yang mana dibunuh, Abang? Justru itu saya tanya, nabi siapa yang dibunuh? Sekarang aku enggak bawa Al-Quran enggak ada. Awa. Pernyataannya Abang. Oh, saya nggak punya Al-Quran. Kalau Anda punya Al-Quran dan Anda membacanya, besok pagi Anda sudah tidak jadi orang Islam lagi. Karena apa? Karena Anda tidak pernah membaca Al-Quran. Anda tidak pernah mempelajari agama Islam. Gini loh, Bang. Tadi bilang, saya belajar agama Islam. Saya baca Al-Quran. Makanya saya percaya Islam agama yang benar. Dengar dulu, Bang. Kalau ada Islam yang sanggup percaya Quran, saya terjun dari Monas. Saya sudah orang Islam, percaya Al-Quran, Bang. Mana Al-Quranmu yang Anda percayai? Ada Al-Quran sini. Mana ambil? Wi, ambil Al-Quran di lemari. Sesuai istri saya. Ambil, Wi. Saya percaya Al-Quran karena ada Al-Quran saya. Anda bohong. Kenapa saya mesti bohong? Oke, tadi Anda mengatakan ada nggak orang-orang atau nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi? Ada nggak? Apanya, Bang? Menurutmu Itu tadi, hanya dengar, kita ngomong gantian, Bang, gantian ngomong. Anda tadi bilang tidak ada nabi yang dibunuh oleh Wahyudi atau Bani Israel, betul atau salah? Betul. Oke, buka surat Al-Baqarah nomor 61. Coba. Al-Baqarah nanti saya buka di ini. Al-Baqarah 61 ya. Bentar. Aku udah ada persiapan tadi, Bang. Begitu lewat, begitu dikasih naik. Karena sering saya nonton, Bang. Ngal. Silakan. Google. Mana Google-nya? Buka Google. Nah, sudah Anda ambil Al-Quran. Masih Anda buka Google. Google buatan Wahyudi. Ini, Bang. Al-Quran saya ini, Bang. Cuma tulisan aja. Makanya kalau saya mau terjem, ada Al-Quran. Makanya saya bilang, yang Muslim pelajari itu huruf-huruf Arab. Setelah mereka baca, mereka amin. Padahal mereka nggak tahu. Quran surat berapa, Bang? 61? Al-Baqarah nomor 61. Al-Baqarah 61. Mulailah. Udah kasih sinyal sama istri. Istri, matikan wifi. Ya. Udah mulai macet-macet ya? Begitu, Bang. Iya sudah, silakan dibaca. Jangan ngomong yang lain, coba Anda baca. Saya ngomong itu cuma menunggu Anda buka Al-Quran. Yuk. Yang dari Silahkan Anda buka Al-Baqarah nomor 61. Al-Baqarah 61 menceritakan tentang kisah Bani Israel. Jangan Anda ngomong, baca. Wa il kultum ya Musa. Terus. Nasbira ala tamim wahidin fa'adu lana rabbaka ya'tubu lana minam tubuti ardu wakil wa akitama wa ma wa atsa wa basala. Terjemahan dan ingatlah. Artinya baca. Ketika kamu berkata wahai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja, maka memohonlah kepada Tuhanmu untuk kami dan agar Dia memberi kamu apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur-sayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah.
Terus? Nah, kira pada besar ayat 61 ini, Bang. Terus, ayat enggak ini terus. menceritakan- Dibaca sampai habis. Jangan cerita dulu, baca sampai habis. Sampai itu aja 61-nya, Bang. Nah, Dibaca sampai habis, baca sampai habis. Baca lagi, terus. ayat ini menceritakan bahwa Bani Israel setelah Ayat Allah ini memberikan menceritakan. mereka- Dibaca dulu sampai habis. itu kan itu sudah saya baca semua ayatnya, Bang, cuma 61 sampai situ ayatnya, Bang. Coba tampilkan di kamera. Saya nggak tahu kenapa teman-teman TikTok sekarang tidak bisa membalikkan layar. Saya nggak tahu ini. Kenapa saya tidak bisa membalik layar ini? Saya nggak bisa membalik layar, nggak tahu kenapa. Coba dibaca utuhnya, baca utuhnya. Abang bisa balikkan layar nggak? Ntar dulu. Coba abang balikkan layar. Nggak tahu, saya nggak bisa balikkan layar, nggak tahu kenapa ini. Ini, Bang. Oke. Coba gedein. Penuh, dibikin dekat, coba, dekat. Nah. Ya, coba Anda baca. Wal asikultum ya Musa. Artinya saja, Bang, artinya jangan diulang-ulang Artinya, Arabnya. nah, Itu makanya jurus orang Islam Ingatlah ngeles. ketika kami berkata wahai Musa, ya. Bang, Nah. jangan goyang-goyang, Bang. Coba tenang, bikinnya tenang. Tenang. Nah, stop ya. Coba baca, ayo. Ya. Ya, Bang ya. Aduh, dijauhin lagi. Layarnya bikin dulu yang tenang, ya. Jangan grogi, jangan gugup. Terus, ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, terus. Kamu tidak tahan hanya makan, kami tidak Dengan satu tahan. makanan. Terus. Hanya Dengan makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan di bumi. Terus Seperti sayur-sayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Terus pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Terus Kemudian mereka ditimpa. Nah, sekarang itu kan ada terjemahannya, Bang. Ada ya. Ntar dulu, Bang, balik. Memang berat, saudara-saudara. Itu kan ada tafsirannya, Bang. Kenapa ayat Sebentar. Saya tadi tanya tafsiran. Menurut Al-Quran, adakah Bani Israel atau orang-orang Wahyudi itu yang membunuh para nabi? Tidak ada, Bang. Berarti Qurannya bohong kan? Sudah saya bilang, tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Gak ada. Di bawah kolong langit ini nggak ada Islam yang percaya Quran itu nggak ada. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Nah, sekarang gini, Bang. Abang percaya Yahudi membunuh Nabi Isa, abang yakini dibunuh. Sebentar, tenang dulu, tenang. Menurut Al-Quran tadi ayat yang barusan kita baca, di situ disebutkan nggak bahwa ada nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi? Itu kalau ditafsirkan bukan begitu. Oke, coba baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Bentar ya. Memang udah saya bilang, teman-teman. Kalau ada Islam yang percaya Quran, saya terjun dari Monas. Tunggu aja, Bang. Ya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 61 menceritakan. Itu kan, Bang, menceritakan, Bang, ya. Tentang kisah Bani Israel yang mengingkari nikmat Allah. Terus. Dan tidak bersyukur atas makanan yang diberikan. Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar mereka diberi makanan selain makanan dan baca yang bagian terakhir yang kita bahas. Sebentar, sebentar. Halo Kanya, Anda Muslim? Ya. Coba Kanya silakan nyalakan kamera. Sambil dibaca, Bang, yang bagian terakhirnya. Ayat ini menceritakan bahwa Bani Israel setelah Allah memberikan mereka man dan salwa sebagai makanan, mereka tidak puas dan tidak bersyukur. Mereka merasa bosan dengan makanan yang sama dan ingin makanan lain
yang lebih beragam. Mereka meminta Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar mereka diberi makanan seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang atas dan bawang merah. Nabi Musa merasa kecewa dan tidak menyetujui permintaan mereka karena mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan. Terus? Nah, itu bukan dia tuh merencanakan Terus, membunuh Nabi. belum selesai, terus. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan tidak menginginkan nikmat yang lain dengan menolak nikmat yang ada. Bani Israel tidak seharusnya menuntut lebih banyak dari Allah padahal mereka telah diberi nikmat yang cukup. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu berterima kasih kepada Allah atas segala karunia-Nya dan tidak melupakan pentingnya bersyukur. Terus? Nah, itu udah sampai situ, Bang. Anda tukang bohong, baca sampai habis. Sudah. Aku lihatnya sudah habis, Bang. Yang bawah itu apa? Yang membunuh para nabi itu apa penjelasannya? Itu di sini lagi dijelaskan surat 61 sampai 68 lagi, Bang. Nah. Terus baca sampai habis. Waduh. Waduh. Baca itu sampai habis coba ayo. Kayak gitu, Bang. Sekarang kita lari ke tema, Bang. Loh. Di sini Sebentar. Coba Anda buka layar Anda, balik lagi ke situ. Balik ke layar yang tadi coba. Memang orang Islam ini diajarin boleh bohong, teman-teman. Jadi makanya mereka itu bertakiyah. Coba biar kami yang baca langsung. Balik kamera Anda. Ini kenapa nggak balik sudah ini? Nah, sudah mulai. Nah, ayo. Biar saya yang baca. Coba terus bagian bawah. Yang bawah. Terus. Ke bawah. Nah, habis. Terus ke bawah lagi, ke bawah. Terus. Ya habis, Bang. Belum habis itu di bawah masih banyak. Coba pencet. Coba sebentar. Bang. Coba buka tafsir web itu. Ini surat Al-Baqarah tafsir web ini. Ini, Bang. Nah, coba buka terus ke bawah. Itu yang sedang saya buka ke sini. Ya. Itu yang sedang saya bukakan. Ya. Nah, coba di situ ada tafsir Al-Muyassar. Ada nggak di situ tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia? Ke atas, Bang. Ini aja sini, Bang. Tafsir penting tentang surat Al-Baqarah 61. Oke. Terus tafsir Al-Muyassar kelihatan. Paragraf biasa merupakan surat Al-Baqarah 61 dengan teks Arab, Latin dan terjemahannya. Oke, tafsir Al-Musawarah Kementerian Agama Arab Saudi. Oke. Terus ke bawah terus. Dan ingatlah, dibacakan ini, Bang. Coba, maka mereka pergi. Jelaslah mereka bahwasanya mereka lebih mengutamakan keinginan pribadi mereka. Kelihatan? Di paragraf bagian akhir yang tafsir Al-Muyassir tadi, Kementerian Agama. Ya, mereka dan dalam setiap kesempatan mereka daripada pilihan Allah, gitu, Bang. Maka ketika mereka pergi, jelaslah bagi mereka bahwasanya mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Kelihatan? Bentar, Bang. Karena lebih mendapatkan bahwa karena berpaling dari agama, ayat-ayat ditunjukkan Allah Ta'ala beginilah jelas bagi mereka, namun mereka ingkari. Terus yang mana, Bang? Bang, Anda jangan panik. Coba naikin ke atas. Bisa nggak kamera Anda itu tenang? Jangan goyang-goyang begini-begini loh. Anda udah ketakutan kayak mau mati. Enggak, masalahnya saya ini, Bang. Saya punya alat ini nggak bisa, Bang, kalau begini. Nah. Coba naikin ke atas. Naikinnya pelan-pelan, gak usah buru-buru, gak ada yang ngejar kita, pelan. Oke, terima kasih Bang Edis yang kusayangi. Coba naikin yang paling atas sendiri, yang paling atas, di atas sendiri. Ini terlalu banyak nih, Bang. Yang ini? Iya, saya mau sabar untuk menjelaskan orang Islam yang tidak tahu apa-apa dengan Al-Quran. Coba naikin, paling atas sendiri. Di situ ada yang namanya tafsir. Tafsirnya itu tafsir Al-Muyassar. Coba temukan dulu di situ tafsir Al-Muyassar, ada nggak?
Al-Markas, Udah Al-Muyassar, udah panik dia. Tafsir min Al-Fatil Qadir, Tafsir Al-Muqassar, Markas Tafsir Rakiyah. Begitu Riyad. Ke atas sendiri, Ini. Bang. Coba yang paling atas sendiri, yang paling Ini Tafsir Al-Musar Kementerian Agama Arab Saudi. coba itu. Anda baca itu yang paragraf paling akhir. Nah, Oke. stop. Udah kelebihan itu. Coba paragraf Maka akhir. ketika Anda mereka tahu nggak pergi- paragraf akhir itu apa? Ya ini maka ketika mereka pergi, jelaslah bagi mereka bahwasanya mereka lebih mengutamakan keinginan pribadi mereka. Dalam setiap kesempatan mereka daripada pilihan Allah dan lebih mementingkan pembunuhan syahwat. Ya pembunuhan Bang ya, pembunuhan bukan pembunuhan ya Bang ya. Mereka dibandingkan apa yang telah Allah pulihkan bagi mereka. Oleh karena itu, pastilah penghinaan dan kemiskinan jiwa melekat pada mereka. Mereka pun berpencar dan pulang dengan mendapat amarah dari Allah. Karena mereka berpaling dari agama lain Allah. Dan juga karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Membunuh para nabi dengan sewenang-wenang. Coba baca lagi, baca lagi. Juga karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi dengan sewenang-wenang. Membunuh apa? Membunuh para nabi dengan sewenang-wenang. Oke. Menurut ayat itu, jelas nggak bahwa mereka membunuh para nabi? Tidak jelas itu, Bang. Tidak jelas. Iya. Ini kan Sudah saya bilang ini- teman-teman. ini, Kalau Bang. ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya yang terjun dari Monas. karena gini loh, Bang. Itu penerjemahan itu, Bang. Penafsiran itu beda-beda, Bang. Penafsiran beda-beda. Ini paragraf Oke, terakhir, Bang. saya naikkan satu orang muslim ya. Tadi sudah saya turunkan, ada perempuan yang ada naik, tetapi dia lama menyalakan kamera, makanya saya turunkan. Kalau saya suruh nyalakan kamera, langsung Anda nyalakan kamera. Kalau Anda nggak mau nyalakan kamera, Anda langsung saya tendang. Bang. Sebentar. Bang, ini baru selesai, Bang. Begini, Bang. Sebentar. Ini ada muslim mau naik ini. Bang Daeng Sarul, muslim ya Bang ya? Daeng Sarul. Ya, ya, Silakan Muslim. nyalakan kamera, Daeng. Itu tadi siapa namanya ini? Si Sairin ini botol ini, tidak paham ini. Wah, gayamu, Bang. Sarul nyalakan kamera dulu. Tidak paham kamu, kalau tidak paham kau itu. Coba Khairil nyalakan kamera dulu. Balik kamera Anda. Balik kamera Anda, Khairil. Bentar, Bang. Kau tengok bah, penonton itu 23 orang menonton oh. 23.000 itu. 23.000 dulu itu memang. Iya. Oke, sebentar saya mau tanya dulu, Bang Daeng Sarul. Daeng Sarul. Ya, ya. Menurut Quran, ada nggak nabi-nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Ada, banyak. Ada. Khairil, Anda muslim? Muslim. Ada nggak nabi-nabi yang dibunuh oleh Wahyudi? Tidak ada. Udah saya bilang. Sudah saya bilang teman-teman, kalau nanya sama orang Islam, maka jawabannya akan banyak. Itulah orang Islam. Edis, boleh saya bicara Edis? Silakan bicara dulu sama saudaramu yang muslim ini, silakan. Oke, boleh saya bicara Edis? Silakan. Baik, Silakan. ini dia tidak paham ini. Memang zaman dulu memang banyak nabi dibunuh. Sudah jelas di dalam Al-Quran. Malah kamu ingkari. Kan tidak boleh itu. Kau bantah Al-Quran kalau begitu. Silakan dijelaskan, Bang. Silakan. Tahu ini. Naik juga kali. Ini kau tidak malu kan? Ini 24 orang menonton ini. Ini sudah Kenapa jelas. saya mesti malu? Gimana di situ? Kau Di nih. mana? Betul kau nih. Kau sudah tua itu. Belajar dulu kau itu. Al-Baqarah. Jangan bicara begitu. Kamu itu ngapain kau gitu begitu? Iya, Kau- kamu tidak boleh cakap jangan begitu. saling membentak, Bang. Kita saling belajar. Di dalam 25 nabi yang dipercaya agama Islam, Bang, yang tertulis dalam Al-Quran. Di mana Iya, nabi saya yang dibunuh, Bang? tahu. Saya tahu, Di mana Pak. nabi Saya yang tahu, dibunuh, Pak. Bang? Di mana nabi yang dibunuh? Bukan Kalau memang itu, kita bukan yang mana? itu. Banyak nabi. Banyak nabi dan rasul, Bang. Yang diakui itu 25. Saya Seperti tahu. mana, Bang? Macam Nah, mana sekarang sih? berapa yang diakui, Bang?
Yang tertulis Nabi 25. Nah, yang tertulis Banyak Nabi dan Rasul. Kau naik Jadi botol-botol tertulis ini. apa? Kenapa kamu belajar dari situ, Bang? Tidak usah dibuka itu. Tidak usah dibuka Ini itu, Bang. Al-Quran, ini Al-Quran, ini Ya, tidak usah Al-Quran. dibuka, Bang. Tidak usah dibuka itu. Ngapain Ini kau sudah buka? jelas. Ini sudah jelas. Kenapa kau belajar? Kenapa belajar dari situ, Bang? Sekarang pertanyaan saya, Kamu tunjukkan belajar di 25 mana? Nabi dan Aku Rasul tanya itu kamu, yang kau belajar dibunuh. dari mana? Dari Tunjukkan itu yang Nabi 25 itu. Abang, tunjukkan 25 Ini. Nabi dan Rasul yang dibunuh. Tunjukkan Ada 25 ini. Nabi dan Rasul yang dibunuh, Iya, Bang. saya Tunjukkan. tahu. Boleh saya Tunjukkan, berbicara? Bang. Tunjukkan, Boleh saya silakan. bicara? Boleh saya bicara? Di Ya. sini tidak dijelaskan. Di sini tidak dijelaskan Nabi siapa yang dikasih mati, yang dibunuh. Makanya Begitu. tidak jelas, Bang. Jangan iya-iyakan aja. Ma- Kamu 20 Makanya yang kamu bilang tadi Nabi tidak ada dibunuh. Memang yang Tidak ada, membunuh Bang. banyak Nabi dibunuh. Nah, Ini sudah jelas ini Allah Nah. yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi dalam kurung karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Jadi dulu itu Bang, banyak Bang, para sekarang nabi aku tanya kamu, Bang. Abang kasih kesempatan aku bicara, Bang. Itu Nabi siapa, Bang? Bukan Nabi Islam yang dibunuh. Kau belajarlah, Bang. Kamu Saya- ini. Coba Daeng, sekarang saya bela dia Daeng. Sebutkan siapa Nabi yang dibunuh itu Daeng. Ada nggak? Oke, Daeng Sarul, siapa Nabi yang dibunuh ini itu tidak sebutkan. dijelaskan. Sekarang gini. Loh, Ini. katanya Quran kitab sempurna lagi menjelaskan. Kok Anda bilang tidak dijelaskan? Oh. Ayo, silakan. Oke, Makanya oke, dua-dua kamu kalian bilang, semua masuk karung. Abang, siapa namanya? Bicara. Andi, Abang Andi, Abang Andi Boleh saya Sarul. bicara? Adakah Nabi yang durhaka, Bang? Bukan Nabi kalau durhaka, Bang. Baca di bawah paragraf di bawah, Bang. Jangan sok Boleh saya- pintar. Kamu boleh aku punya otak berbicara? nggak ada, ilmumu nggak ada. Mana? Boleh aku Mana? berbicara? Tunjukkan. Silakan Boleh aku berbicara. Boleh saya bicara? Silakan. Santai, Silakan. santai ya, santai. Santai, silakan. Di sini Jangan sudah langsung. jelas. Bang. Bang, jangan Di kalau sini naik sudah itu, Bang, jelas. Di membodoh-bodoh sini orang. sudah jelas. Ade macam Ya, mana sih terus. kalau begini nih? Terus, Macam mana? terus. Macam mana sih kalau begini nih? Nah, abang tadi tunjuk itu, Bang, kasih kesempatan. Abang yang tadi tunjuk itu, Abang Nabi Jadi- durhaka. Nabi durhaka. Oke, Di bawah. Saya sudah baca, Ini Bang. dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu, Nah. banyak penonton ini. Memang banyak, 25 Bang. ribu. Banyak penonton, Bang. 25 ribu penonton ini. Dengarkan dulu, saya boleh berbicara kah? Boleh? Silakan. Ngopi dulu kau ini, tetap lahir di bawah guys. Oke. Jadi kita ini Muslim harus percaya dulu memang banyak Nabi dibunuh karena di sini terus sudah tertulis. Berarti kalau kamu tidak percaya ini, oke. Kalau Edis yang mengatakan, weh, berarti Al-Quran tidak sempurna. Apakah ini ada HP di dalam ini tertulis di dalam Al-Quran? Coba jelaskan dulu ini. Adakah HP di dalam Al-Quran ini tertulis atau inilah ini? Adakah ini atau ini gunting? Adakah ini atau ini rokok lah ini rokok? Nggak usah batakia, Bang. Nggak usah. Kau Bukan baca tadi, Bang. ini, bukan batakia ini. Bang. Edis. Bang, Abang Sarul dengar saya dulu lah. Yang dibunuh itu para nabi durhaka, bukan nabi Islam. Kau otakmu juga di mana? Agama lain ada banyak nabi-nabi, Bang. Banyak nabi-nabi, Bang. Adis kasih Bang turunkan ini, Sarul, Dis. Bang Sarul, Mari ini, Bang Dis. Sarul. Tidak Bang ada di Sarul. sini Nabi Doraka. Di mana di sini ada Nabi Doraka ini? Tidak kau ada baca Nabi sudah tadi itu, Doraka. Pak. Di mana Oke, di sini oke, tertulis? buka. Di mana di Terus, sini terus, tertulis Nabi terus. Doraka? Oke, tunggu kau. Di Baca mana? terjemahannya, Bang. Baca terjemahannya. Terjemahannya Baca. kau di botol betul bakau di naik. Baca. Banyak ini. Baca Di mana? terjemahannya, jangan dikasih begitu, jangan dikasih begitu. Oke. Nah, Bisa baca lihat ya. terjemahannya. Oke. Bodohnya. Nah, Dengar terus baca, dulu. baca. Kamu Yang tuh sudah terakhir, tua, kata-kata terakhir. belajar bagus-bagus, oke? Kata-kata Kita ini terakhir, sama, Bang. Kata-kata terakhir dibaca, Bang. Kata-kata terakhir. Dengarkan Nah, dulu, silakan. Bapak. Dengarkan dulu, Bapak. Kita ini sama-sama Muslim ya. Makanya tadi, Bang, saya itu marah betul kau bilang saya botol, tolol. Jangan Iya, begitu, Bang. Nggak boleh Karena memang begitu. karena memang kau mengaku Ternyata kau yang botol. bukan botol. Ah. Kamu bilang di sini Nabi Duraka, di sini mana ada tertulis, makanya kamu Ada botol. di bawah, Bang. Di bawah. Terus. Baca di bawahnya. Baca di Macam bawahnya, mana Bang. sih? Baca di bawahnya terus. Oke, Yang di terakhir, mana? paragraf terakhir. Mana? Paragraf terakhir. Terakhir Ah. di mana? Yang Di sini. tadi kau lihat itu, nah. Nah, terus. Di Jangan sini. di situ terjemahannya. Kau juga buka Al-Quran nggak tahu. Tafsir Ini Al-Qurannya oke, kau saya buka. baca ya. Saya baca dulu, diam dulu, saya baca. Dan Terjemahannya ingat, tadi dalam diminta di kurun. situ.
Ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja, sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan ke bumi, yaitu sayur-sayur mayurnya, mentimumnya, bawang putih, kacang medasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota. Mana sudah ini tadi ini? Oke ya, saya baca ya. Jadi baca ini. Suatu kota pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dia ini mengingkari ini ayat-ayat Allah yang mana ini Al-Quran dan membunuh para nabi. Kalau Edis mengatakan Al-Quran tidak sempurna karena di sini itu bang, yang benar-benar demikian itu terjadi karena mereka selaku berbuat durhaka. Itu apa itu bang? Di mana di sini durhaka? Itu di bawah bang, di bawah sekali. Komatamu di mana? Di bawah apa itu? Di bawah. Itu. Berbuat durhaka. Oke, dengarkan dulu. Apa itu? Dengarkan dulu. Adakah Nabi berbuat durhaka? Dengarkan dulu. Dengarkan kamu yang bodoh, kau tolol. Dengarkan dulu. Dengarkan kamu tolol bodoh. Dengarkan dulu. Makanya jangan kamu. Dengarkan dulu. Para nabi tanpa alasan yang benar demikian itu terjadi. Iya, adakah nabi? Makanya aku bilang bang, tidak ada nabi dibunuh, tidak ada nabi dibunuh. Karena tidak ada nabi durhaka. Yang durhaka di situ adakah nabi durhaka bang? Hah? Makanya ketololan itu jangan dipelintir. Macam mana sih ini nabi durhaka macam mana sih? Makanya adakah nabi durhaka? Sedangkan durhaka aja tidak Di nabi mana di apalagi sini dibunuh. tertulis nabi durhaka? Mana ada di sini nabi durhaka? Itu berbuat durhaka, makanya mereka berbuat durhaka. Nabi siapa itu? Nabi siapa yang dibunuh? Apakah nabi Islam atau nabi-nabi Kristen atau nabi-nabi yang lain? Makanya berpikir secara otak. Di sini tidak ada tertulis. Adakah nabi yang bisa dibunuh? Bang? Mana di sini tertulis Nabi itu pilihan Allah bang. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Di sini yang durhaka siapa? Itu nabi yang dibunuh-bunuh. Makanya dibilang nabi itu siapa yang dibunuh. Masa sih? Jangan mana ada sembarangan ngomong bang. Tidak ada itu nabi itu tidak ada sejarahnya nabi Allah. Nabi Allah itu dibunuh bang, tidak ada. Nabi Isa saja mereka mengatakan dibunuh padahal tidak. Jangan bang, tidak ada, jangan kamu bermacam-macam. Tidak ada nabi itu durhaka itu. Tidak ada. Makanya jangankan durhaka, bang, durhaka pun nabi tidak ada, apalagi dibunuh. Ingatlah bang. Dengarkan dulu, Pak Cahaya. Tidak usah, tidak perlu kamu mentolol-tololi orang, kau baca sendiri durhaka situ. Saya sudah tunjukkan. Nabi yang dibunuh itu menurut Al-Quran itu bang, nabi-nabi bukan Islam. Baca pahami baik-baik isinya. Kamu mengatakan Nabi Islam ada dibunuh, yang mana? Oke, sekarang kamu bilang ini Nabi siapa pada ini? Dengar dulu. Nabi siapa ini? Dulu. Tidak usah kau buka itu bang, kami sudah paham dari Nabi siapa ini? Nabi siapa? Jelaskan dulu Nabi siapa ini? Kau bilang neraka, Nabi siapa ini? Neraka siapa? Nabi siapa yang neraka? Itu nabi-nabi selain daripada Islam, makanya mereka membunuh. Di mana di sini tertulis? Durhaka kepada Allah. Ini orang ini di. Kamu udah paham kau. Kok saya yang disalahin? Orang sesama Muslim kok saya yang disalahin? Kau sama saja ini. Kok sama sih? Gimana ini orang ini? Sama kau ini. Loh, tadi kan saya bilang siapa nabi yang dibunuh? Siapa nabi yang dibunuh? Nabi ini nabi durhaka ini mana Allah dibunuh, enggak ada bang. Makanya saya bilang teman-teman, sungguh di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Karena tidak ada keraguan di dalamnya, maka sesama Muslim akan bertengkar. Tidak ada di sini, tidak ada di sini. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu sangat jelas, saking jelasnya muncul berbagai macam mazhab. Ini Dis. Oh Dis, halo Dis. Dis. Agama Islam itu mempercayai 25 nabi dan 25 rasul. Oke. 25 nabi ya, 25 nabi. Tidak ada sejarah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dibunuh. Tidak ada. Oke, baik. Berarti
Statement Al-Quran yang mengatakan ada nabi yang dibunuh itu berarti kebohongan, betul? Bukan, dengar bang, itu statement agama-agama di sebelah lain sampai membunuh nabinya karena durhaka. Oke, berarti ada nggak nabi yang dibunuh? Ada nabi tapi bukan Islam. Oke, siapa nabi itu? Hanya Islam itu bukan hanya agama Islam mempunyai Iya, nabi. siapa Kristen nabi punya yang dibunuh nabi. itu? Ya macam itu, Nabi Paulus itu kan dibunuh itu bang, dibantai. Diceritakan dalam Al-Quran akan dibantai. Nah, Menurut Paulus Al-Quran itu, loh, kok menurut Bible? Paulus itu bang, Paulus Sebentar, itu kan dibantai. sebentar. Koiri, Nah. pelan. Tenangkan diri dulu ya. Ya oke. tenangkan. Anda percaya nggak Quran itu lengkap? Lagi menjelaskan? Saya percaya bang Al-Quran itu lengkap. Oke, Apapun coba orang cari bukakan dalam kitab Al-Quran. Nabi siapa menurut Quran yang dibunuh? Tidak ada bang, tidak ada nabi yang dibunuh. Itu penjelasan bahwa mereka membunuh nabi-nabi yang telah durhaka. Iya, siapa namanya? Nabi yang durhaka itu namanya siapa? Seperti Waduh. Al-Quran mengatakan Nabi Isa dibunuh. Dengar dulu bang. Iya, Seperti silakan. Nabi Isa dibunuh, sedangkan Al-Quran mengatakan menyerupai. Sedangkan Iskariot itu adalah nabi untuk Islam. Untuk Oke, Kristen. coba ayatnya, Makanya ayat dalam dibunuh Qurannya. nabi itu. Ayat dalam Qurannya, Bang. Itu dalam Al-Quran cuma mengatakan bahwa serupai, yang menjelaskan itu adalah hadis. Oh, berarti Al-Quran bohong bahwa Al-Quran kitab Bukan yang menjelaskan. bohong, Bang. Tidak bohong. Al-Quran tidak akan pernah ada kata-kata bohong. Oke, menurut Al-Quran kitab yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Al-Quran itu Al-Quran itu hanya Menurut Al-Quran, kitab apakah yang memberi penjelasan? Apa bang? Menurut Al-Quran, kitab yang memberi penjelasan itu kitab apa? Kalau Al-Quran memberikan penjelasan, tapi untuk penjabarannya hadis. Nah, Berarti Al-Quran bukan kitab yang menjelaskan. kita menjelaskan, Sudah tapi saya bilang, penjabarannya teman-teman. adalah hadis. Tidak ada Islam yang sungguh percaya kepada Quran. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan bang. Kenapa? Nggak ada, sudah saya bilang. Nggak ada satupun orang Islam yang percaya Al-Quran. Bang, satu-satunya Silakan. suci dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan dulu, Cuma cair. Al-Quran aja yang menceritakan Al-Quran di dalam Al-Quran. Patua, dengarkan dulu Patua. Al-Quran di dalam Al-Quran, Bang. Sekarang bertanya, ada nggak kitab Injil menceritakan Injil dalam Injil? Tunjukkan, Bang. Kitab Dengarkan dulu. Anda menceritakan kitab Anda di dalam kitab Anda sendiri. Ada enggak? Tunjukkan Bang ayatnya. Di mana Yohanes berapa, ayat berapa, Bang? Tunjukkan, Bang. Dengarkan dulu Bapak Tua, dengarkan dulu. Saya jelaskan Tidak kamu usah tadi. mendengarkan aku udah berdiskusi dengan kamu. Aku Oke, dengarkan dulu Edis. Dengarkan dulu Edis. Saling bertanya di sini. silakan, Tunjukkan Sarul. Edis. Dengarkan dulu. Tunjukkan Bang dengarkan dulu. Edis. Tunjukkan Bang Edis di dalam Alkitab menurut menceritakan beberapa Alkitab di dalam hadis, Alkitab itu sendiri. Bentar, coba sekitar gantian dulu, berapa? gantian yang bilang. Silakan. Ya, sekitar berapa nih? Menurut beberapa hadis ada sekitar Stop. Menurut apa? Menurut apa? Hah? Menurut apa? Ini menurut hadis. Oh, Kita jadi berbicara Al-Quran nggak tentang jelas. apa Al-Quran. Jangan lari ke sana dulu. Al-Quran apa hadis? Jangan lari ke sana dulu, nanti kita lari Ya, ke sana. makanya kamu lari ke sana ke hadis. Kita juga bicara Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu hanya 25 nabi dan rasul yang dipercaya. Makanya saya bilang, yang dibahas Quran. Udah saya bilang teman-teman, orang Islam nggak ada yang percaya Quran. Mereka bahas hadis. 12.000, ini 12.000. Orang bahas Al-Quran dia lari ke hadis. Tetapi hanya 25 yang 25 nabi. saya Dalam tahu ini Al-Quran, dalam Al-Quran, Bang. Kita berbicara apa nabi Al-Quran. ini nabi. Berapa Sarul, jumlahnya Itu nih? Daeng Sarul. diceritakan dalam hadis, Daeng Bang. Sarul, Dalam kita hadis. lagi bahas hadis apa Al-Quran? Al-Quran, Oke, kita Bang. bahas Al-Quran. Oke, menurut Al-Quran ada berapa nabi? Ada 25 nabi yang diwajib dipercaya. Oke. Apakah orang Islam percaya ada 25 nabi? Ya percayalah, Bang. Nggak percaya, katanya 125.000. Itu penjabaran di dalam al-hadis. Oke, jadi yang benar berapa? 25 apa 124.000? Nah, bukan yang benar Edis Jumlah begini. totalnya nabi itu, Bang. Jumlah totalnya ini Islam ini tidak wajib mempercayai semuanya, Bang. Sudah saya bilang tidak wajib teman-teman, kita percaya. tidak ada Islam yang percaya Al-Qurannya. Al-Quran bilang jumlah nabi 25.
Tapi Di hadis dalam bilang Al-Quran, 124.000. tapi itu tidak wajib dipercaya, Bang. Masalah wajib atau tidak wajib? Ada berapa jumlah Iya, yang nabi? dipercaya 25. Gini, Kita gini. berbicara 25. Sebentar. Gini. Menurut Ada Al-Quran Nabi itu ada tertulis berapa jumlah nabi? 25, bukan semua nabi. 25. 25. Menurut hadis ada berapa jumlah nabi? Menurut hadis tadi 124.000. Oke, yang benar yang mana? 25 Begitu, atau 124.000? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Silakan. Yang tercatat 25. Enggak, saya enggak nanya yang Tapi tercatat. semua nabi. Yang benar jumlah nabi-nabi itu 25 apa 124.000? Bukan yang benar, semuanya nabi 124.000 nabi. Tapi yang tercatat itu 25. Makanya saya bilang Macam mana teman-teman, sih? ketika orang Islam dipertanyakan agama Islamnya, di detik itulah agama Islam itu akan bubar. Bukan bubar. Iya Oke, sudah, sekarang coba kamu, Dis. yang benar mana? Hadis apa Quran? Ya, kalau tidak bertentangan hadis dengan Al-Quran, ya. Gimana nggak bertentangan? Al-Quran Menurut benar. Quran 25, menurut hadis 124.000. Yang benar yang mana? 25 sama 124.000 jauh. Iya, Al-Quran benar di hadis itu. Sahrul, Oke, sebentar, begitu, coba kau Dis. balikkan dulu kameramu, Sahrul, coba kau balik dulu kameramu. Nah, begini saja. Aku tidak pakai baju saya. Macam mana sih? Udah kau di bawah, Sahrul. Udah kau di bawah. Oke. Oke. Sahrul. Kita bicara Al-Quran, ya ambil semua Alkitab apa segala macam. Baru Termasuk itu juga naik Anda juga nggak percaya Al-Quran. Coba sebentar, Iya. Khairil. Oke, Bang. Khairil, menurut Ya. Al-Quran berapa jumlah nabi? Kalau menurut Al-Quran, Bang, 25 nabi dan rasul yang wajib dipercaya. Jumlah total nabi berapa menurut Al-Quran? Kalau menurut hadis itu mengatakan hadis dalam dalam nabi Ditanya itu menurut Al-Quran, menurut 124.000. hadis. Bang, Enggak, kalau menurut hadis, Bang, menurut Al-Quran berapa jumlah? Gini aja dah. Bang, gini. Sebentar, gini aja. Dulu zaman Muhammad ada hadis nggak? belum, ya hadis kan itu kan ucapannya Nabi. Oke, di zaman Muhammad ada kitab hadis nggak? Belum ada kitab hadis, Bang, belum. Oke. Di zaman Muhammad ada Al-Quran? Ada. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita ikutin aja narasinya ya. Iya. Menurut kitab Al-Quran, kitab yang lengkap, memberi petunjuk, memberi penjelasan, itu Ya. kitab hadis apa kitab Al-Quran? Kitab Al-Quran, Bang. Oke. Nah, menurut kitab yang Anda katakan yang lengkap, sempurna itu tadi, berapa jumlah nabi? Kalau menurut Al-Quran, wajib Nabi dipercaya itu cuma 25 Nabi dan Rasul. Wajib Saya nggak tanya dipercaya yang dari dipercayai. Saya nggak bertanya Ya, yang karena dipercaya. kita berbicara Jumlah yang- total. Jumlah total mereka itu ada berapa? Kalau menurut hadis Nabi dijelaskan dalam hadis. Oh, Nabi hadis sebenarnya lagi banyak. sih. Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran 25 Nabi dan Rasul wajib Oke. dipercaya. Jumlah totalnya berapa menurut Al-Quran? 25. Oke, jumlah total 25. Hmm. Menurut hadis jumlah totalnya berapa? 124.000. Yang mana yang benar? Yang benar Al-Quran, yang benar sebenarnya dua-duanya. Cuma wajib dipercaya 25. Dari sekian banyaknya itu Nabi menjelaskan. Udah dibilang bukan yang dipercaya, jumlah total, bukan jumlah yang dipercayai. Jumlah total. Saya tidak tanya berapa jumlah yang wajib diimani. Saya tanya berapa jumlah total keseluruhan menurut Al-Quran. 124.000 Nabi. Oke, di ayat mana bahwa ada 124.000 nabi? Di hadis. Makanya saya bilang, congor saja yang bilang Quran itu lengkap. Congor saja yang bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi faktanya di lapangan, orang Islam nggak pakai Al-Quran itu. Wahai umat yang mencampakkan Al-Quran ke belakang punggungmu, kamu sungguh orang yang nekat.
Dan tiadalah Khairil Mihran Ghazal itu, melainkan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Nah, udah Anda nyanyi saja lah, Anda nyanyi saja. Lebih bagus Anda nyanyi. Minum kopi waraqah. Masya Allah ni'mat. Udah, Anda itu saja yang Anda lanjutkan. Anda tidak percaya juga dengan Al-Quran, mau gimana? Abang lancar, karena sedikit lagi lancar sedikit. Coba. Oke. Saya pernah berdiskusi. Gimana? Saya pernah berdiskusi RK saya pernah berdiskusi sama sekarang. Iya, Anda tidak pernah diskusi dengan saya. Pernah bang, Gak pernah, baru kali ini saya menghadapi pasien rumah sakit jiwa yang lepas. Saya DM kan gak bang, saya DM kan videonya harus rekam ada bang. Gak ada, Anda baru pertama kali diskusi dengan saya. Anda salah mengira itu orang bukan saya, Anda kira saya itu. Sekarang saya tanya Edis, coba katakan Allah. Katakan. Apa? Sebutkan Allah, sebutkan. Gimana? Kata Allah. Allah. Nah itu pasti bang. Iya, yang saya tanya bukan masalah itu. Anda bilang Al-Quran itu kitab yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Tapi yang Anda pakai sebagai kitab yang lengkap dan menjelaskan segala sesuatu bukan Al-Quran, tapi hadis. Nah, antara adanya hadis Nabi itu bang, karena adanya Al-Quran. Jadi kitab yang menjelaskan kitab apa? Yang penjelasannya itu di hadis. Nah makanya saya bilang kitab Quran, kitab penjelas itu cuman omong kosong. Betul. Iya. Makanya saya bilang kalau ada Islam yang percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas. Ya itu kan narasinya abang bahwa. Loh, Anda percaya, yang Anda percayai kitab yang menjelaskan itu kitab apa? Yang menjelaskan itu hadis. Nah, bukan Al-Quran kan? Nah, Al-Quran itu penjabaran semua isi Al-Quran. Nah, udah mulai akrobat. Oke lah. Oke, Bang, sakit kepala nanti Bang kalau saya terusin. Kita undang muslim yang lain ya. Ya dulu, aku belum bertanya Bang. Gimana mau diturunkan? Ini tema kita Bang. Kalau ada Islam yang sungguh percaya Quran, saya terjun dari Monas. Oke, alasan saya Bang, saya percaya itu Al-Quran. Ada alasannya saya Bang. Karena di dalam Al-Quran disebutkan Quran adalah kitab yang menjelaskan, tetapi Muslim tidak percaya bahwa Quran itu kitab menjelaskan. Yang Muslim percaya kitab yang menjelaskan itu kitab Sahih Bukhari. Bukan itu Bang. Sekarang saya tanya Abang percaya Alkitab? Nah, kok lari kemana-mana? Tema yang kita bahas ini, Bang. Ini loh, jangan lari. Jangan lari dari tema bahasan kita ini loh. Nih. Bilang aja Bang Dis, bilang aja Bang Heri. Gimana Anda ini? Oke, kita undang muslim yang lain ya. Selamat malam. Malam, enggak usah oke. Apakah kalian sudah menyaksikan nih? Ini sudah berapa ini? 28.000 orang yang menyaksikan. Bahwasanya ketika mereka mengatakan bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan, itu hanya omong kosong. Gak ada Islam yang percaya bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan. Gak ada yang percaya. Apakah Al-Quran tidak cukup tanpa hadis? Ini adalah sebuah telah kritis atas klaim kesempurnaan. Saudara, umat Islam di seluruh dunia meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna. Keyakinan ini didasarkan pada banyak ayat yang menggambarkan Al-Quran sebagai kitab yang lengkap, jelas, dan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Misalnya, dalam surah Al-An'am ayat 38, dikatakan bahwa tidak kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab ini. Atau dalam surah An-Nahl ayat 89 yang menyebut Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Namun, pada kenyataannya, praktik kehidupan beragama dalam Islam tidak bisa hanya mengandalkan Al-Quran saja. Seluruh cabang ibadah utama dalam Islam, salat, zakat, puasa, haji, membutuhkan penjelasan tambahan di luar Al-Quran. Misalnya, Al-Quran memerintahkan salat, tapi tidak merinci jumlah rakaat,
gerakan, atau bacaan dalam salat. Al-Quran menyuruh berzakat, tapi tidak merinci nisab, jenis harta, atau hitungan waktunya. Untuk itu, umat Islam merujuk pada hadis, kumpulan ucapan dan tindakan Nabi Muhammad, sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Lalu, bagaimana kita menyelaraskan kenyataan ini dengan klaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan mencakup segala hal? Apakah benar Al-Quran cukup? Jika memang cukup, mengapa hadis diperlukan? Jika tidak cukup, mengapa disebut sempurna? Mari kita mulai dari yang pertama, meninjau makna sempurna. Langkah pertama dalam menjawab pertanyaan ini adalah memahami apa yang dimaksud dengan sempurna. Dalam banyak pembahasan, kesempurnaan Al-Quran tidak berarti memuat semua informasi secara rinci dan teknis, tetapi sempurna dalam fungsi dan maksudnya, memberi petunjuk hidup, membedakan yang benar dan salah, dan menetapkan prinsip-prinsip hukum serta nilai. Jadi, sempurna di sini tidak identik dengan menjelaskan segalanya sampai detail teknis terkecil. Hal itu mirip seperti menyebut konstitusi negara sebagai dokumen hukum tertinggi, meski tetap membutuhkan undang-undang dan peraturan turunan untuk implementasinya. Dengan pendekatan ini, Al-Quran adalah kitab yang sempurna dalam memberi kerangka dasar, sedangkan hadis, atau sunnah Nabi, bertindak sebagai interpretasi praktis dari kerangka tersebut. Kedua, ketergantungan pada hadis, praktis atau teologis. Meski argumen di atas bisa diterima secara logis, tetap muncul kegelisahan, jika semua implementasi hukum dan ibadah sangat bergantung pada hadis, apakah berarti Al-Quran tidak bisa dijalankan tanpa otoritas luar teks itu sendiri? Tata cara salat 5 waktu, pembagian zakat, larangan tertentu seperti memakan daging keledai jinak, yang tidak disebut di Al-Quran. Rincian hudud seperti rajam untuk pezina muhsan yang justru tidak disebut eksplisit dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya tidak merinci, tapi memang tidak menyebutkan sebagian hukum yang sangat vital dalam Islam. Ini membuka pertanyaan serius, apakah ini benar-benar konsisten dengan klaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Ketiga, posisi hadis, ilahi atau humanistik. Perbedaan fundamental lainnya adalah soal status hadis. Al-Quran diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah, dijaga keasliannya, dan mutawatir secara tekstual. Sementara hadis berasal dari ucapan Nabi yang disampaikan secara lisan, dikumpulkan puluhan hingga ratusan tahun setelah wafatnya Nabi, melalui rantai perawi manusia yang tidak maksum. Artinya, hadis sangat rentan terhadap distorsi, interpolasi, dan kepentingan politik. Bahkan dalam sejarahnya, ribuan hadis palsu ditemukan oleh para ulama hadis sendiri. Imam Bukhari dikabarkan menolak 600.000 hadis, dan hanya memilih sekitar 7.000 termasuk pengulangan dalam sahihnya. Jika hadis bersifat manusiawi dan rentan salah, namun pada saat yang sama menjadi dasar hukum Islam, maka ini menimbulkan kontradiksi epistemologis. Bagaimana mungkin sistem hukum ilahi bergantung pada sumber yang tidak dijamin otentisitasnya oleh wahyu? Keempat, kritik dari kaum Quraniyun. Kelompok Quraniyun, pendukung paham bahwa Al-Quran cukup sebagai satu-satunya sumber hukum, mengajukan pertanyaan penting. Jika Allah benar-benar menginginkan umat Islam mengikuti hadis, mengapa tidak menyebutkannya dengan tegas dalam Al-Quran? Memang, ada ayat-ayat seperti, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah, Quran Surah Al-Hasr ayat 7, namun konteks ayat itu tidak selalu merujuk pada hadis secara spesifik. Bahkan ayat-ayat tentang mengikuti Rasul sebagian besar merujuk pada ketaatan terhadap hukum Allah, bukan pada pelestarian ucapan lisan Nabi. Kelompok ini berpendapat bahwa satu-satunya wahyu yang terjamin otentik dan wajib diikuti adalah Al-Quran. Mereka menolak hadis sebagai sumber hukum, karena hadis adalah produk manusia, bukan wahyu. Namun, pendekatan ini ditolak oleh mayoritas ulama karena dianggap menyempitkan makna sunnah dan membuka ruang interpretasi bebas terhadap teks Al-Quran yang sangat minimalis dalam hukum-hukum praktis. Kelima, mengapa Allah tidak menjelaskan semuanya di Al-Quran? Jawaban yang sering diberikan oleh kalangan tradisional adalah bahwa Allah sengaja menyempurnakan wahyu melalui peran Nabi sebagai pelaksana dan penafsir praktis. Nabi menjadi Quran yang hidup. Jadi wahyu tidak hanya berbentuk teks, tetapi juga contoh perilaku. Tapi ini tetap tidak menjawab kenapa wahyu berbasis lisan dari Nabi, yang tidak terdokumentasi secara sistematis semasa hidupnya, menjadi fondasi hukum. Kenapa bukan wahyu tertulis semua, agar otoritas tetap berada di tangan Allah, bukan manusia? Keenam, sebuah jalan tengah.
Beberapa pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Javed Ahmad Ghamidi, atau Nasr Hamid Abu Zaid mencoba menawarkan pendekatan baru. Mereka tidak menolak hadis, tetapi menganggapnya bukan sebagai wahyu, melainkan sebagai penafsiran sejarah Nabi atas Al-Quran dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7. Dengan cara ini, hadis tetap dihargai sebagai referensi penting dalam memahami Al-Quran, tetapi tidak diperlakukan sebagai teks normatif yang mutlak. Yang absolut adalah Al-Quran, yang lain harus tunduk pada prinsip-prinsip utama Al-Quran dan akal sehat. Pendekatan seperti ini memungkinkan fleksibilitas interpretasi, adaptasi hukum dengan zaman, dan tidak menjadikan teks hadis sebagai penjara hukum yang kaku. Kesimpulan, Al-Quran sempurna dalam fungsi, bukan dalam rincian. Akhirnya, perdebatan ini menunjukkan bahwa ketika umat Muslim mengatakan Al-Quran itu sempurna, perlu diluruskan bahwa kesempurnaan itu tidak berarti ketiadaan kebutuhan terhadap sumber lain, melainkan kesempurnaan dalam peran dan tujuannya sebagai petunjuk hidup. Hadis hadir sebagai bagian dari dinamika sejarah dan sosial agama, bukan sebagai penyempurna Al-Quran, melainkan sebagai respons Nabi terhadap tuntutan praksis masyarakat waktu itu. Jika kita pahami ini, kita bisa melihat bahwa kebutuhan terhadap hadis bukan karena Al-Quran kurang, melainkan karena manusia memang membutuhkan interpretasi dan pembimbingan dalam menjalankan teks ilahi. Namun demikian, menyamakan otoritas hadis dengan Al-Quran secara mutlak tetap problematis, baik secara epistemologis maupun teologis. Umat Islam hari ini ditantang untuk membaca kembali warisan agamanya dengan nalar terbuka, tetap menghormati teks, tetapi juga berani bertanya dan menggali ulang, agar iman tidak menjadi sekadar tradisi, melainkan pengetahuan yang tumbuh. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita. Salam murid Kristus.